Dampak tumbuh dengan orang tua narsistik. Jika Anda tumbuh dengan orang tua yang narsistik, hal itu mungkin berdampak besar pada hidup Anda, dan dampaknya mungkin masih terasa hingga saat ini, setelah bertahun-tahun atau beberapa dekade kemudian. Namun yang perlu Anda lakukan adalah terus berupaya mengurangi hal-hal negatif dan meningkatkan pemulihan Anda. Berikut ini adalah beberapa hal yang terjadi jika Anda bertumbuh bersama orang tua yang narsistik, bagaimana hal itu secara negatif membentuk Anda, dan bagaimana cara Anda menghadapinya. Dengan Anda memahami bagaimana pengaruh orang tua narsistik terhadap Anda akan memungkinkan Anda melakukan perubahan untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Inilah beberapa hal utama yang terjadi pada Anda jika Anda memiliki orang tua yang narsistik. 1. Anda tidak penting. Jika Anda memiliki orang tua yang narsistik, Anda biasanya belajar bahwa Anda tidak penting. Ini bukan berarti orang narsistik mengatakan hal kepada Anda, tetapi hal ini tersirat dalam segala hal yang mereka lakukan atau tidak lakukan kepada Anda. Ketika Anda ingin curhat kepada orang tua Anda tentang suatu masalah, alih-alih mendengarkan dan membantu, mereka malah membahas tentang masalah mereka yang lebih besar dan lebih penting daripada masalah Anda. Atau lebih buruk lagi, mereka menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengejek dan merendahkan Anda. Jika Anda memberitahu mereka tentang hal hebat yang telah Anda lakukan, seperti nilai ujian yang tinggi atau prestasi olahraga, alih-alih memuji, mereka malah membandingkan dengan pencapaian mereka, diakhiri dengan sindiran sarkastik. Segera Anda belajar untuk tidak mendekati mereka untuk alasan apapun. Karena bukan hanya tidak membantu, tapi biasanya mereka malah memperburuk keadaan. Ini membangun kebiasaan di mana Anda belajar untuk tidak meminta apapun, bukan bantuan, bukan untuk mendengarkan masalah Anda, bukan untuk bantuan apapun yang Anda butuhkan. Karena kebiasaan ini terbentuk sejak awal kehidupan, Anda mungkin tidak menyadarinya. Bagi Anda itu normal. Jika Anda mengenali hal ini dalam diri Anda, berikut tips singkatnya. Berlatihlah meminta bantuan, mulailah dari yang kecil dan tingkatkan. Mintalah bantuan kecil kepada teman atau anggota keluarga. Ini mungkin terasa canggung pada awalnya. Tapi itu hanya karena Anda tidak terbiasa. Setelah Anda melakukannya 1 atau 2 kali, segalanya menjadi lebih mudah. Dan rasa percaya diri Anda terbangun ketika Anda dapat meminta hal-hal yang lebih penting jika diperlukan. Dan Anda mungkin akan terkejut karena Anda sadar memiliki orang-orang baik dan peduli dalam hidup Anda. 2. Anda menjadi orang yang ingin menyenangkan orang lain. Jika Anda adalah anak seorang narsistik, Anda menjadi orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain. Ini karena si narsistik sering membentuk anak-anaknya seperti ini. Si narsistik mengharapkan semua orang melayani mereka, bahkan anak-anak mereka. Dan mereka biasanya tidak memberikan banyak perhatian, kecuali anak-anak melakukan sesuatu untuk mereka. Jadi anak tersebut belajar selalu menyenangkan orang tuanya yang narsistik dengan imbalan sedikit perhatian. Kebiasaan ini seringkali terbawa hingga dewasa,
di mana Anda merasa sulit untuk mengatakan tidak. Dan Anda menganggap kebutuhan dan keinginan orang lain di atas kebutuhan dan keinginan Anda sendiri. Karena begitulah cara Anda diprogram sejak kecil. Anda bahkan mungkin tidak tahu apa keinginan dan kebutuhan Anda. Ketika Anda ditanyai apa yang Anda inginkan atau perlukan, pikiran Anda mungkin secara otomatis akan memperkirakan apa yang menurut Anda diinginkan mereka. Dan Anda akan memilih itu daripada apa yang sebenarnya Anda inginkan atau perlukan. Anda kemungkinan besar tidak menyadari melakukan hal ini. Dan karena itu, membuatnya hampir mustahil untuk diubah, karena Anda tidak dapat mengubah sesuatu yang tidak Anda sadari. Jadi, jika Anda menyadari bahwa Anda adalah orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain, berlatihlah untuk menjadi diri sendiri. Jika Anda tidak ingin sesuatu, belajarlah mengatakan tidak. Sekali lagi, rasanya canggung pada awalnya. Namun begitu Anda berhasil mengatasi rasa kagok di awal, segalanya kemudian akan menjadi lebih mudah. Selain itu, ketika ada yang menanyakan apa yang Anda inginkan, berhentilah sejenak. Jeda ini penting karena membantu mematahkan pola lama Anda. Tarik napas dalam-dalam, rileks, dan pikirkan apa yang benar-benar Anda inginkan. 3. Anda berada dalam pola berulang. Anak-anak dari si narsistik sering akan mengulangi pola berulang hubungan narsistik. Artinya mereka akan bertemu dan menikahi orang narsistik juga. Ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah si narsistik menyukai orang yang suka menolong. Jadi, mungkin begitu seorang narsistik meninggalkan hidup Anda, seorang narsistik lain akan segera menggantikannya dalam hidup Anda. Karena mereka bisa mencium keinginan Anda untuk selalu membantu orang lain. Anda mungkin juga berada dalam hubungan narsistik karena perilakunya yang tampak normal bagi Anda. Orang lain mungkin bisa merasakan tanda bahaya dan lari. Tapi Anda tidak melihat pokok masalahnya, karena Anda tumbuh dengan hal yang familiar seperti itu. Jadi perilaku mereka, meskipun tidak normal dan tidak menyenangkan, bukanlah sesuatu yang merupakan tanda bahaya bagi Anda. Jika ini terjadi pada Anda, pelajari sebanyak mungkin tentang narsisme. Belajar mengenali tanda bahaya, dan selalu dengarkan naluri dan isi hati Anda. Karena berada di dekat si narsistik seringkali mengajarkan Anda untuk mengabaikan intuisi Anda. 4. Anda membuat alasan untuk si narsistik. Anak kecil sangat mengidolakan orang tuanya, dan menurut mereka orang tua selalu benar, tidak pernah berbuat salah. Jadi ketika orang tua mengecewakan Anda atau menunjukkan perilaku tidak sehat, Anda membuat alasan untuk mereka. Karena seorang anak tidak dapat menerima bahwa orang tuanya sangat cacat dan bersikap tidak peduli. Hal ini dapat membuat Anda tetap berada dalam hubungan yang tidak sehat, bahkan setelah topeng si narsistik terlepas dan pelecehan dimulai. Karena Anda terbiasa membuat alasan untuk orang tua narsistik. Dan Anda terbiasa mencari-cari sedikit bukti bahwa mereka peduli. Bahkan ketika banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya. Misalnya si narsistik berperilaku tidak peduli kepada Anda, maka Anda membuat alasan bahwa mungkin mereka lelah karena pekerjaan, mereka sedang punya masalah pribadi,
atau karena Anda telah melakukan kesalahan yang tidak mereka sukai. Jika ini terjadi pada Anda, maka Anda perlu melihat bagaimana orang berperilaku daripada mendengarkan kata-katanya. Karena tindakan mereka lebih menunjukkan bagaimana pribadi mereka yang sebenarnya. 5. Anda sering mengalami kecemasan. Banyak anak dari orang tua narsistik menderita kecemasan, dan itu tidak mengherankan. Karena mereka sering mengalami kritik, celaan, dan perilaku tidak menentu yang terus-menerus berdampak buruk. Dan orang tua narsistik memprogram Anda untuk meragukan hampir semua hal yang Anda lakukan, serta mereka tidak membiarkan Anda untuk bersantai. Orang narsistik tidak suka jika segala sesuatunya damai dan harmonis. Jadi, mereka membuat kekacauan saat mereka merasa Anda dalam keadaan tenang. Tujuan mereka adalah untuk mengontrol Anda, untuk merasa kuat, dan untuk menghibur diri mereka sendiri. Ini berarti Anda hidup dalam kondisi lari atau lawan yang hampir konstan, karena Anda mengantisipasi drama dan kekacauan setiap saat. Dan juga meragukan setiap keputusan yang Anda ambil. Pola makan dan olahraga yang baik, serta memiliki beberapa tujuan hidup yang layak diperjuangkan, membantu mengatasi rasa cemas. Meditasi juga sangat membantu mengatasi kecemasan. Untuk direnungkan. Dampak ketika Anda tumbuh dengan orang tua narsisis tidak hilang dengan mudah. Terutama jika Anda sekarang masih tinggal dekat dengan mereka. Kesadaran akan adanya dampak negatif dalam hidup Anda adalah langkah penting pertama. Setelah Anda menyadari dampak negatif yang mereka ciptakan, Anda perlu melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Ambil langkah-langkah kecil untuk secara bertahap berubah menjadi diri Anda yang seharusnya. Dan belajarlah menghargai diri sendiri. Lalu secara sadar melepaskan diri dari belenggu mereka dengan sengaja mengubah perilaku Anda. Dan perilaku baru Anda akan segera menjadi otomatis. Bersabarlah dan berlatihlah dengan tekun, karena Anda tidak akan menghilangkan semua dampak negatif dalam sehari. Tapi Anda akan melakukannya seiring berjalannya waktu. Hargai setiap pencapaian kecil yang Anda capai. Dan ketahuilah bahwa Anda bergerak ke arah yang benar. Jika Anda terus melakukan ini, Anda akan menghilangkan pengaruh negatif dari orang tua narsistik Anda. Dan Anda dapat menjalani kehidupan yang benar-benar pantas Anda dapatkan.